RCTI Plus, ngapain aja bisa. Ya saya kasihan lihat Nia, kasihan lihat anak ya karena mereka mengungsi sembunyi gitu ya. Tapi saya ingatin para debt collector nggak usah kalian datang-datang lagi ke sana. Karena yang kalian bela juga adalah orang-orang bukan orang yang ditipu, orang yang ingin menipu dirinya dan menipu negeri ini untuk jadi pegawai negeri. Hati-hati juga nanti kalian ditangkap sama-sama sekalian baru KO, baru termehek-mehek. Baru baru nangis ya. Tanggapannya Bang, seperti apa? Abang ada Ya, saya turut mempelajari nggak kasusnya Bang? Saya turut prihatin dan mengecam cara-cara lawyer daripada pelapor yang mengundang khusus wartawan gitu tanpa menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Terlepas kejadian itu benar atau tidak benar kan pasti melalui proses. Tapi kalau judulnya penipuan atau upaya untuk lolos menjadi pegawai negeri sipil, berarti sebenarnya saling lapor aja. Justru kita bisa melaporkan orang-orang yang menyogok, atau membayar untuk menjadi pegawai negeri. Jadi sebenarnya kasus sangat memalukan menurut saya. Nah, tapi saya belum ada komunikasi baik dari OI maupun dari Nia karena memang saya udah bercerai dari 7 tahun yang lalu dan bukan tanggung jawab saya lagi. Tapi sebagai seorang mantan suami dan pernah jadi ayah anak ini, ya saya turut prihatin dan saya berdoa semoga masalah ini cepat terselesaikan. Seandainya mereka terbuka ya mungkin kita akan memberi saran atau apa gitu. Tapi selama ini kan tidak pernah tahu bisnisnya apa dan siapa dengan siapa dia berbisnis. Tapi kalau judulnya ada sekelompok orang yang 200 ingin menjadi pegawai negeri, berarti kan membayar gitu. Harusnya pihak polisi bertindak aja sekalian diproses, baik yang jadi calonnya maupun jadi yang ingin menjadi pegawai negeri itu gitu. Karena ini adalah contoh yang tidak baik gitu. Jadi saya ingatkan kepada lawyer yang menangani kasus tersebut, ya santai-santai, harusnya diam-diam aja, ini kasus sangat memalukan. Karena dua-duanya ini samanya dengan korupsi. Yang satu jadi perantara, yang satu ingin jadi pegawai negeri. Dan telah membuktikan justru bukti-bukti mereka ini menjadi satu catatan agar diusut terus saja perkara ini. Jadi biar 219 plus calon-calonnya semua masuk penjara semua. Karena mereka telah melakukan satu kesepakatan untuk menembus menjadi pegawai negeri dengan cara membayar dan menyuap dan menggunakan uang. Terlepas dari itu penipuan. Sekarang mereka berdalih karena rugi, berdalih ditipu. Nah, jadi saran saya buat OI, hadapi saja. Bongkar ya semua siapa yang membayar itu. Biar sama-sama dihukum aja. Biar sama-sama merasakan bahwa orang yang bekerja sama dengan itikat tidak baik itu adalah sama-sama juga akan dihukum, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi karena sudah dewasa, sudah punya anak, sudah punya suami, ya harus tanggung jawab gitu. Jadi nggak perlu lagi kalian bawa-bawa nama saya mantan ayahnya, namanya Daniati ibunya, itu kan nggak ada kaitannya. Karena mereka udah 30 tahun lebih gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan perkara ini kecuali Nia menikmati hasilnya atau apa. Tapi ini menurut saya tidak mungkin. Tapi setelah kasus ini muncul dari pihak Bania sendiri, artinya ada komunikasi ke Abang terkait Nggak ada. hal ini Bang? Yang jelas mereka merasa didatangi oleh preman-preman, diteror, itu ada, itu saya dapat informasi itu. Tapi saya katakan, preman-preman yang datang menyerang, bawa perlu gitu. Justru kalian dibayar berapa untuk menyerang rumah Nia Daniati? Kalian mau dapat apa? Uang itu nggak ada sama Nia Daniati. Nah, jadi kalau kalian mau melaporkan, laporin aja dua-dua sekalian, baik yang pencalonnya maupun orang-orang yang ingin menjadi pegawai negeri dengan membayar. Nah, saya melihat pengumuman pemanggilan loh, ini nggak mikir ya, bahwa siapa saja yang menyuap, menjanjikan menerima janji, siapa saja, barang siapa, itu bisa dikenai. Apalagi mereka mengakui bahwa mereka gunakan untuk menjadi pegawai negeri tanpa tes untuk mengganti orang yang terkena COVID ataupun orang yang dipecat dengan tidak hormat. Itu kan ada. Jadi kan sebenarnya mereka membuktikan diri sendiri bahwa mereka itu korupsi. Tapi mereka berdalih anaknya Nia Daniati menipu. Kan kira-kira seperti itu.
Kalau menurut saya kalau kasus begini, saya kalaupun memang rugi, saya biarin aja rugi. Kenapa? Karena mau nyogok kok. Kalau namanya orang menyogok menyuap ya berarti kan ada uang suapnya. Nah kalau OI mengatakan memang ada, harusnya kan mereka malu gitu. Kalau mau jadi pegawai negeri jangan nyuap, jangan cari calo, tapi ikut tes. Ya, ikut jalurnya gitu. Sekarang kalian melapor, apakah kalian tidak mengerti? Apakah pengacaranya tidak mengajari yang punya uang? Entar kalian kalau betul-betul terbukti untuk menyuap, ya maupun caranya itu benar tidak benar, tapi tujuannya adalah untuk suap, berarti kalian pelaku utamanya. Kan kira-kira seperti itu. Nah jadi stoplah kalian memanggil-manggil, mempermalukan. Karena asas praduga tidak bersalah terus kita junjung tinggi dalam perkara ini. Lebih mahal nanti akibatnya kalau hanya rugi uang 20-30 juta, lebih mahal akibatnya daripada membayar lawyer hanya untuk mempermalukan. Saya tanya, udah laporin polisi? Sudah. Ada komentar dari polisi? Belum. Yang ngomong yang undang wartawan siapa? Pengacaranya. Tujuannya apa? Walaupun kalian sebut namanya artis Index, itu kan orang udah tahu Nia Daniati, Olivia Natania. Jadi kita kalau sebagai lawyer ya santai-santai aja lah. Artinya tanpa pun kalian publikasi, tetap perkaranya akan berlanjut gitu. Tapi catatan ya, bilangin kepada klien kalian. Uang yang kalian sampaikan 299 itu adalah barang bukti bahwa kalian menyuap untuk menjadi pegawai negeri. Tolong dipikirkan kembali. Apabila kalian memang hanya sakit hati atau merasa dirugikan, dampaknya kalaupun itu pernah terjadi dan untuk membayar dan kalian lolos jadi pegawai negeri lebih rusak negara ini. Catat ya. Nah, saya berada di posisi netral. Dua-dua, siapa yang salah dihukum, siapa yang menyuap juga dihukum. Kira-kira seperti itu. Itu tanggapan saya sebagai mantan ayahnya OI dan mantan suaminya Nia Daniati dan sebagai pengacara. Nah, saya tidak mengatakan membela mereka sepenuhnya, tapi setidak-tidaknya kita harus praduga tidak bersalah dulu. Jangan kita main karena public figure, enggak, sudah terbiasa kok, public figure tenang. Klarifikasi, perkara ini hanya antara OI dengan hukum dan yang menyuap dengan hukum. Boleh saat ini kalian mengatakan kalian dirugikan, tapi seandainya kalian berhasil lolos dengan cara-cara yang tidak benar, menyuap, berarti kalian merugikan negara. Dan itu merupakan kejahatan tindak pidana korupsi. Catat ya, catat itu. Oke. Kalau untuk OI yang dibilang menggunakan data palsu, itu bagaimana? Terlepas dia menggunakan data palsu atau segala macam, tapi kan kenapa orang ini percaya sama OI? Mereka itu mau jadi apa? Mereka dagang jual ikan, mencari kuantitas, kualitas suatu produk untuk dijual dengan keuntungan, ada perjanjian. Ini kan perjanjian pasti tidak ada, hanya bukti. Bukti itulah yang digunakan oleh polisi untuk mengusut sampai kasus korupsi, silakan. Jadi yang punya uang menjadi pegawai negeri diusut juga, yang OI juga diusut, silakan, tidak masalah. Ya kan? Catat ya. Kalau lawyernya kemarin mempermalukan dengan cara-cara seperti itu, berarti dia mengakui bahwa mereka menyuap, bukan mereka dibodoh-bodohin. Hanya yang namanya korupsi itu bodoh, itu ya perbuatan bodoh gitu. Harusnya kalian takut ketahuan ini terekspos. Jadi jangan harap ya, kalau menurut saya ini adalah konspirasi kerjasama, disepakati, disetujui. Ya kira-kira kalau memang kalian merasa waktu itu hanya ini pekerjaan diam-diam, harus lihat, uang kita berapa uang jaminanmu, berapa asetmu, apa hartamu. Jika kalau suatu saat aku dirugikan, kami gugat perdata. Nah kalau misalnya, kalau bohong gue laporin polisi, gue laporin ke KPK, loh sama-sama ya, mereka yang menyuap, mereka yang disuap. Ya mereka terjadi bahwa sepakat. Nah ini kalau bagaimana mau jadi pegawai negeri kalau dari awal sudah menyuap, nyogok, kan kira-kira seperti itu. Kalau mereka menggunakan akal sehat, mau dibayar 2 miliar pun jangan mau, gratis pun kalau jalurnya nggak benar jangan mau, karena pemerintah melalui Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri ataupun kementerian-kementerian terkait selalu mengumumkan keterbukaan penerimaan pegawai negeri secara nasional gitu. Jadi jangan secara diam-diam, akhirnya kecolongan, akhirnya buntung, bukannya untung malah buntung. Bang, tapi ini tadi penuturan korban sendiri mereka percaya karena memang OI sendiri sudah melakukan hal ini selama 4 tahun Bang, dan itu sudah terbukti, udah banyak yang masuk gitu. Ya saya nggak tahu ya, saya pikir mungkin itu hanya kebetulan saja ya, kebetulan saja gitu. Tahu namanya juga
Kalau memang bisa terbukti 4 tahun, siapa saja yang dibuktikan menyuap masuk pegawai negeri dengan bayar itu korupsi menurut saya. Harus ditindak. Termasuk yang baru-baru melapor ini gitu. Dari pihak BKN mungkin bisa menuntut ke OI juga berarti. Ya bisa saja, siapa aja bisa. Tanpa laporan pun polisi bisa mengusut. Tapi kena dua-dua aja, biar aja sebuah dua-dua kapok yang jadi caloknya juga jadi calok. Kita nggak ada masalah. Nia Janati nggak ada masalah tentang ini, nggak ada masalah. Jangan dikait-kaitkan dengan Nia Janati. Karena Nia Janati di rumah nggak ada kaitan dengan uang bukti, uangnya juga tidak buat Nia Janati, nggak ada hasil untuk apa-apa. Bang, ini abang sendiri sebagai orang yang memang pernah menjadi ayah dari OI sendiri, memang ini kasus pertama kali OI, menurut abang yang abang tahu, ini pertama kali. Nah, saya nggak mau komentar itu. Kalau masa lalu kita stop aja gitu. Silakan. Saya nggak mau komentar. Saya hanya sebatas komentar kasus yang hari ini. Kalau dulu OI pernah melakukan segala macam, saya nggak mau komentari. Karena buat apa? Nanti kalian berpikir tambah lebih buruk lagi. Sedangkan saya untuk mencegah jangan sampai kalian menghukum orang, menghakimi orang, praduga orang tidak bersalah. Tiba-tiba saya membuka lagi kembali masa lalunya, kan sama aja saya seperti itu. Kasihan gak sih Bang dengan Ya saya kasihan lihat Nia, kasihan lihat anak ya, karena mereka mengungsi sembunyi gitu ya. Tapi saya ingatin para debt collector, nggak usah kalian datang-datang lagi ke sana. Karena yang kalian bela juga adalah orang-orang, bukan orang yang ditipu, orang yang ingin menipu dirinya dan menipu negeri ini untuk jadi pegawai negeri. Hati-hati juga, nanti kalian ditangkap sama-sama sekalian, baru KO, baru termehek-mehek, baru baru nangis ya. Oke. Nggak usah terlalu pergi takut-takutin, nggak ada niat-niati, nggak ada uang di situ. Kalau kalian datang-datang lagi meneror, kan sudah dilaporin meneror, nanti kalian saya yang cari nanti, karena di sana ada anak saya.